guys, perkenalkan nama saya Jan Amalia dari kelas 11B. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses mekanisme kontraksi otot pada manusia. Simak video berikutnya. Oke, ini adalah bagian pertama yang akan kita bahas. Di sini ada gambar tangan. Nah, ini otot. Di dalam otot ini jika dibuka, dia terdapat banyak berkas serabut otot yang mengandung nukleus atau inti sel. Nah, jika serabut otot itu dibuka lagi menjadi bagian-bagian kecil, dia akan membentuk miofibril. Nah, di dalam miofibril itu terdapat unit-unit sarkomer. Satu batang ini dia banyak mengandung sarkomer. Sarkomer ini merupakan unit-unit terkecil dari bagian otot. Ini kita bisa lihat sarkomer. Nah, ini garis ini adalah pembatasnya. Nih, adalah garis Z-nya nih, garis Z. Ini adalah garis Z-nya ini. Nah, di dalam sarkomer ini masih banyak bagian yang harus kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lihat bagian sini. Ini merupakan bagian yang sudah diperbesar dari ini. Jadi, sarkomer ini jika diperbesar, dia akan seperti ini detailnya. Nah, satu sarkomer dibatasi oleh garis Z. Nih, garis Z. Nah, dalam satu sarkomer ini memiliki filamen tebal dan filamen tipis. Apa sih bedanya filamen tebal dan filamen tipis? Bisa kita lihat. Jika filamen tipis atau aktin, dia hanya memiliki satu garis. Tipis nih, lihat yang hitam. Dia tipis. Jika filamen tebal, dia garisnya tebal. Kayak memiliki dua garis gini dan memiliki bla 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 blanya ini. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada pita I, pita A, dan M. Pita ini mengandung filamen tipis atau aktin. Tuh, di bawah dia hanya melewati aktin. Sedangkan pita A dia melewati ini, aktin, miosin, aktin, miosin. Nah, M ini adalah titik pusat dari sarkomer atau titik tengahnya nih. Sedangkan zona H ini adalah bagian tengah yang dimana di sini terjadi proses kontraksinya di sini gitu. Nah, lanjut. Di sini ini adalah struktur aktin. Ini adalah struktur aktin, bukan struktur miosin ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang ini, yang bulat tebel ini, dia namanya troponim. Sedangkan garis yang melingkar gini nih, garis ini nih, namanya tropomiosin. Sedangkan ini adalah situsnya. Di sini jika terdapat Ca2+, troponim akan mengikat pada Ca2+, maka struktur troponim, troposim, tropomisiosin, serta semuanya dia akan berubah. Nih. Sehingga situs-situs ini dia akan terbuka dan ditarik oleh miosin. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah tahap berikutnya. Di sini ada mekanisme kerja otot. Nah, yang pertama dia itu akan melakukan rangsang. Rangsang ini dia akan membentuk asetilkolin yang membebaskan ion Ca2+-nya. Lalu struktur troponim, tropomiosin berubah. Nah, ini dia aktin, sedangkan yang ini miosin ya. Nah, selanjutnya situs pengikat aktin miosin terbuka. Lalu kepala miosin dia tuh ini menghasilkan hidrolisis ATP yang akan membentuk ADB, ADP, dan P. Nah, P-nya ini bebas dan mengaktifkan miosin. Lalu terbentuklah aktomiosin.
Nih. Nah, ini miosin dan aktin dia nih mengikat. Miosinnya mengikat nih. Kepala miosin berikatan dengan aktin. Nih, detailnya nih. Nih, ini kepala miosinnya nih. Dia mengikat kepada aktin tuh. Dia mengikat. Lalu dia akan bergerak mendekati bagian tengah sarkomernya nih. Nah, dia bergerak nih. Ini dia kontraksi, sedang berkontraksi. Bergerak mendekati bagian tengah sarkomer. Setelah kadar ion Ca2+-nya turun, dia ini akan melakukan relaksasi. Kita lihat nih, kepala miosin lepas dari aktin. Nah, dia akan melakukan relaksasi. Kepalanya dia akan lepas, dia akan mundur gitu, mundur dan lepas dari aktinnya ini. Kalau tadi kan di sini dia mengikat kepala miosin, mengikat aktin. Nah, di sini dia lepas karena dia sedang melakukan relaksasi. Nah, gitu. Jadi bentuk gambarnya. Ini bentuk gambarnya. Di sini biar lebih jelas bentuk tulisannya. Nih, pertama dia melakukan rangsang. Terus dia membentuk asetilkolin membebaskan ion Ca2. Jadi ini ion Ca2-nya ini dibebaskan. Lalu Ca2 plusnya menempel di troponim. Nih, Ca2 plus menempel di troponim. Troponim ini yang titik hitam ini ya. Selanjutnya, struktur troponim tropomiosin berubah. Dan situs pengikat aktin miosin itu terbuka sehingga hidrolasis ATP, ADB dan P. Nih, ADB dan P. Lalu P-nya ini bebas mengaktifkan miosin. Terbentuklah aktomiosin bergerak ke tengah sarkomer. Nih, dia bergerak mendekati bagian tengah nih. Dia bergerak ke arah sarkomer dan ini kontraksinya. Lalu ketika kadar ion Ca2+ turun. Nah, posisi ini kadar ion Ca2+-nya sudah turun. Lalu ia melakukan relaksasi, yaitu kepala miosin lepas dari aktin. Nah, ini. Nah, kepala miosin lepas dari aktin. Tadinya dia mengikat, dia lalu melepas kepalanya. Jadi gitu. Sekian video singkat yang bisa saya buat. Terima kasih.